Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat yang tidak semua orang mendapatkannya ya. Semoga keluarga juga dalam keadaan sehat dan kita juga bersyukur karena kita masih bisa belajar walaupun dalam kondisi daring, masih bisa mendapatkan materi lewat media YouTube, kemudian masih bisa mengakses internet dan sebagainya. Tak lupa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar materi baru tentang daur hidup makhluk hidup. Nah, daur hidup makhluk hidup ini ada daur hidup hewan dan tumbuhan. Nah, daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Sedangkan bermetamorfosis sendiri ada dua macam, sempurna dan tidak sempurna. Apakah itu Ustazah? Lanjutkan ya. Untuk hewan bermetamorfosis ini ada perbedaannya. Saya buat dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di buku paket kalian juga ada. Untuk hewan bermetamorfosis itu sempurna itu adalah karena dia adalah perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok perbedaannya. Jadi agak-agak mirip pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya kalau yang sempurna itu adalah adanya tahapan pupa atau kepompong pada serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak. Sedangkan yang tidak sempurna itu adalah penambahan struktur tubuh. Misalkan pada hewan muda itu ada sayap yang disebut dengan nimfa. Nanti kita akan bahas pada bab berikutnya ini ya. Nah, contohnya yang metamorfosis sempurna, kalian tahu hewan-hewan yang sebelum dia jadi dewasa adalah kepompong, yaitu kupu-kupu, kemudian nyamuk, katak, lalat, dan lebah. Katak beda, katak itu melewati fase berudu. Sedangkan tidak sempurna ada belalang dan kecoak. Kita lanjutkan. Untuk metamorfosis sempurna contohnya seperti ini. Saya punya gambar kupu-kupu anak. Jadi di sini dari ulat, telur menjadi ulat, telur itu kemudian menetas menjadi ulat. Ulat ini adalah dia makan daun sebanyak-banyaknya hingga dia akhirnya pada fase tertentu dia menjadi kepompong, puasa selama kurang lebih ya sekitar 30 hari itu menjadi kupu-kupu. Kemudian kata awalnya dari telurnya seperti ini ya. Kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Nah, dari berudu itu muncul kaki belakang, dua kaki, kemudian yang kaki depan, itu jadi berdempat kaki. Jadi katak muda ini seperti katak tapi masih punya ekor, kemudian menjadi katak dewasa. Nyamuk itu adalah dari telur menetas menjadi larva atau jentik-jentik yang ada di air biasanya, kemudian jadi pupa dan imago atau hewan dewasa. Lalat itu dari telur menjadi larva, kalau lalat seperti belatung itu, kemudian pupa itu seperti kepompongnya, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, lebah di sini dari telur ini adalah rumah rumah lebah ya, bentuknya segi 6. Telur menjadi larva menjadi kepompong atau pupa di sini, kemudian menjadi lebah dewasa. Kita masuk ke metamorfosis yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna adalah ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh pada nimfa atau hewan muda, yaitu munculnya sayap. Contoh di sini dari telur menetas menjadi belalang yang muda. Ini adalah fase nimfa. Jadi dia tidak ada perbedaan sampai ke dewasa ya. Nah, perhatikan di sini gambarnya, dia tidak jauh berbeda, tapi ada perbedaan, ada tambahan sayapnya. Kemudian kecoak dari telur
telur menjadi nimfa. Nimfa ini hampir sama dengan kecoak menjadi kecoak dewasa. Nah, hewan tidak bermetamorfosa adalah tidak ada perubahan bentuk fungsi dan fungsi dari lahir hingga dewasa. Contoh di sini ayam. Ayam itu ketika telur menetas jadi anak ayam, sama semua fungsinya. Mata juga fungsinya seperti itu, kemudian kaki dan sebagainya. Jadi dia tidak bermetamorfosis. Kucing, dia dari lahir anak kucing, jadi kucing muda dan kucing dewasa. Penyu dari telur kemudian menjadi penyu kecil-kecil ini ya, kemudian jadi dewasa. Kemudian daur hidup tumbuhan, yaitu proses pertumbuhan mulai dari biji, kemudian tunas, tumbuhan muda hingga menjadi tumbuhan dewasa. Contoh di sini saya punya tomat anak-anak. Tomat ini ketika kita potong di dalamnya bentuknya seperti ini ya. Ada biji kecil-kecil di sini. Ini kemudian ketika dia di jadi tunas atau ini ada perkecambahan. Jadi dari biji itu muncul akar, muncul bakal daun, itu pertunahan. Jadi perkecambahan. Kemudian dari sini dari tunas ini kita tanam akan muncul bunga. Setiap bunga ini akan menghasilkan nanti jadi tomat. Kemudian mangga juga sama dari biji kemudian muncul akar, muncul bakal ini ya daun, kemudian tumbuhan muda kita tanam jadi tumbuhan dewasa. Di tumbuhan dewasa itu akan muncul bunga anak-anak. Nah, bunganya itu akan menjadi mangga, buah mangga. Lemon juga sama dari biji lemon. Jadi kita potong lemon, dalamnya ada bijinya, kemudian kita tanam. Nanti ada proses perkecambahan di sini akan muncul akar dan muncul daun, kemudian jadi tumbuhan muda. Nah, di situ nanti ketika kita tanam jadi tumbuhan dewasa akan muncul bunga. Nah, nanti bunganya itu akan menjadi buah limon. Kemudian kita masuk ke upaya pelestarian makhluk hidup. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan di sini peraturan dibuat bertujuan agar orang general dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Peraturan dapat mengurangi jumlah hutan yang harus ditebang dengan sistem tebang pilih tanaman dan reboisasi. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Yang berikutnya adalah pembudidayaan tumbuhan langka agar tidak cepat punah. Yang ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Apa itu anak-anak? Perlindungan bagi hewan dan tumbuhan terancam punah dapat dilakukan dengan cara yaitu in situ dan ex situ. In situ yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya. Contoh hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional dan cagar alam. Sedangkan perlindungan ex situ adalah perlindungan di luar habitatnya, yaitu kebun raya, kebun binatang, taman safari, serta herbarium. Herbarium itu apa? Herbarium dibangun bertujuan untuk menyimpan sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan, yang bertujuan agar hewan punah dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan seperti museum itu anak-anak yang ada di daerah Malang itu ya. Kemudian tabel hewan terancam punah di Indonesia. Yang pertama ada gajah Sumatera yang terdapat sebarannya di Pulau Sumatera, kemudian komodo itu tersebar di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, serta di Gilis Dasanmi di Nusa Tenggara. Badak itu ada di Pulau Jawa, itu adalah badak bercula 1, sedangkan di Sumatera ada badak Sumatera. Jalak Bali adalah hutan bagian barat Pulau Bali. Harimau Sumatera itu ada di Pulau Sumatera, sedangkan orangutan itu persebarannya di Sumatera dan Kalimantan. Tabel tumbuhan terancam punah di Indonesia ada bunga bangkai raksasa itu persebarannya di Pulau Sumatera, Rafflesia di Sumatera dan Jawa, anggrek hitam di Sumatera dan Kalimantan, anggrek larat itu sesuai dengan nama daerah yaitu Pulau Larat di Maluku, tembesu itu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua, jadi seluruh Indonesia ya ini ya. Ulin itu adalah Sumatera dan Kalimantan.
Nah, demikian anak-anak pemaparan untuk materi dari hidup makhluk hidup pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami materi tadi dan silakan kalian nanti membuka buku paket halaman 40-41 bagian C nomor 1 sampai 5. Silakan kerjakan, terus di buku tulis jawabannya saja, di foto kemudian kirim ke Google Classroom. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga materi tadi bisa dipahami. Saya akhiri. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga kalian semua senantiasa sehat bersama keluarga dan kita berdoa senantiasa tak lelah-lelah, tak jemu, tak bosan untuk mendoakan bumi kita agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.